si wala aku ala jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG. Yang sama-sama hormati pula Al-Mukarram Kiai Mas'ud Arif Mustari selaku pembina Masjid An-Nur yang saya hormati, dan tidak ketinggalan pula Ketua Takmir dan seperangkat jajaran pengurus Masjid An-Nur yang saya hormati. Tidak ketinggalan pula yang saya dan kami banggakan, jamaah Masjid An-Nur Jalan Bendi yang saya hormati. Pertama, pujian dan syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat yaitu sehat walafiat salah satunya, sehingga pada kesempatan pagi yang baik hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita yaitu kajian subuh minggu yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umatnya dari zaman kezaliman menuju zaman yang penuh dengan keberadaban, yang mana mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan selalu istiqomah menjalankan syariat ajarannya, dan mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, wabil khusus jamaah Masjid An-Nur, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan atau melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali MA dengan mengambil sebuah tema, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mudah. Sekali lagi tema kita pada kali ini yaitu mengambil sebuah tema memahami Al-Quran dan Sunnah dengan mudah. Tetapi sebelum kita mulai, ada beberapa yang perlu disampaikan terlebih dahulu tentang pemateri kita hari ini, yaitu setidaknya kita mengetahui profil dan biografi singkat tentang Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG. Akan saya bacakan secara singkat nama Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG. Tempat tanggal lahir Situ Bondo, Jawa Timur, tanggal 7 Juni 1971. Pendidikan S1 IAI Ibrahimi, dan beliau juga sebelumnya pernah menjadi santri dari pesantren Salafiyah Asy-Syafi'iyah Situ Bondo. Kemudian S2 beliau di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yaitu mengambil jurusan spesialis tasawuf. Dan S3 juga beliau mengambil doktor di Universitas Islam Negeri Jakarta dengan spesialis tafsir Al-Quran. Saya kira sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah secara mudah.
Ini sesuai dengan jurusan beliau pada S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu tafsir Al-Quran. Dan beliau juga salah satu dosen tetap di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah sampai dengan sekarang. Alhamdulillah saya sudah bertemu beberapa kali dengan beliau di seminar-seminar beliau. Kalau di seminar dulu saya dan teman-teman memanggil beliau itu Kang Muksid. Mohon maaf Pak Kiai. Dulu sempat satu di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Pas kebetulan saya MC waktu itu, kita sering memanggil beliau tuh Kang Muksid dulu. Nah, tapi udah lama, puluhan tahun, 10 tahun lebih kita nggak ketemu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi baik ini saya dipertemukan kembali dengan Kiai Haji Dr. Abdul Muksid Ghazali MAG. Saya kira dengan menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus jamaah Masjid An-Nur, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Muksid Ghazali MAG dengan tema memahami Al-Quran dan Sunnah dengan secara mudah. Untuk itu kami mempersilahkan dengan segala hormat, waktu dan tempat untuk Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Muksid Ghazali MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pimpinan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nur Kebayoran Baru. Saya belum pernah nyampe masuk ke masjid ini. Insya Allah nanti habis pandemi bisa datang secara offline ke masjid ini. Terima kasih saya sudah diundang hadir, walaupun tidak secara jasadan berada di Masjid An-Nur, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi pahala dari pengajian kita pagi ini. Ada beberapa tokoh dari Masjid An-Nur ini yang datang. Tadi disebut ada Kiai Mas Arif, ada Guru Eko, dan lain-lain. Pertama saya senang, ini pengajian habis subuh, suasananya masih fresh. Kita baru selesai menyelenggarakan sholat subuh, lalu kita lanjut dengan mengaji Al-Quran, syukur-syukur kalau lengkap dengan As-Sunnah, atau hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Al-Qur'an ini 30 juz, tergolong tebal. Kalau ditambah dengan hadis yang sekitar kalau kita kumpulkan kutubus sittah, ada 6 kitab hadis, tapi yang paling populer di lingkungan kita adalah Sahihul Bukhari wa Muslim. 2 kitab hadis yang dikenal kandungannya atau isinya adalah kumpulan hadis-hadis sahih. Dengan begitu, maka publik awam seringkali tidak bisa menjangkau terhadap batang tubuh Al-Quran dan As-Sunnah karena terlampau rumit, terlampau padat isinya, sehingga banyak sekali orang yang tidak bisa mengerti pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu publik awam harus didekatkan kepada 2 sumber pokok ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dengan cara yang mudah. Bagaimana cara mengenalkannya? Misalnya Al-Quran kita bagi saja menjadi 4 kategori. Bahwa di dalam Quran itu ada hukum, tapi jumlah ayat hukum di dalam Quran dari 6.300-an ayat Al-Quran itu tidak kurang dari, ada yang menyebutnya 200 ayat, tapi ada juga yang menyebutnya maksimal 500 ayat. Nah, 600 atau 500 ayat itu kadang tidak rinci dijelaskan oleh Allah, berupa pokok-pokok saja.
Misalnya perintah untuk mengerjakan sholat itu tertuang di dalam Quran. Tapi bagaimana cara kita mengerjakan sholat itu ada di dalam hadis. Bagaimana cara kita haji itu ada di dalam, bagaimana perintah melaksanakan haji itu ada di dalam Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Tapi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah haji, Nabi menyontohkannya. Puasa juga begitu. Jadi Quran terkait dengan hukum, sebagian besarnya menyangkut pokok-pokok ajaran agama, jarang yang detail. Yang agak detail di dalam Quran justru mengenai berwudu, cara berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu agak rinci. Tapi apakah di dalam Quran ada perintah waktu mengerjakan sholat melakukan takbiratul ihram? Itu tidak ada. Apakah dimulai dengan bacaan Fatihah? Juga tidak ada. Apakah harus berisi dengan tasyahud? Itu tidak ada. Itu semuanya dijelaskan di dalam hadis. Makanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti aku melaksanakan ibadah salat. Haji juga begitu, hanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakan saja ibadah haji dan umrah itu. Tapi bagaimana praktek haji? Kata Allah di dalam Quran, untuk Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ikut saja bagaimana cara Nabi melaksanakan ibadah haji. Jadi yang terkait dengan hukum ini jumlahnya sedikit. Tapi sekalipun sedikit, ia menjadi sangat powerful, sangat dominan di lingkungan umat Islam. Padahal ada ayat-ayat lain yang berbicara di luar aspek hukum. Misalnya yang disebut dengan akidah. Ada ayat yang terkait dengan akidah. Ada ayat yang terkait dengan akhlak. Bahkan banyak ayat yang terkait dengan tarikh atau sejarah. Ya. Sejarah itu kalau kita baca sekarang, ada sejarah yang sedang live pada zaman Nabi. Jadi sedang berlangsung pada zaman Nabi. Menyangkut mahaulal Quran dengan manhaulal Quran. Sesuatu yang hidup di sekitar Nabi atau orang-orang yang menyertai kehadiran Al-Quran bersama dengan Nabi. Makanya sahabat-sahabat besar kadang menjadi bagian dari sebab turunnya Al-Quranul Karim yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kadang ada pujian dari Al-Quran kepada para sahabat Nabi. Misalnya Allah memuji orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada Al-Quran juga memuji orang-orang yang menerima kehadiran orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Allah berfirman di dalam Quran, "Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun." Orang-orang fakir yang hijrah, kenapa orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah disebut dengan fakir? Karena konsekuensi dari mereka hijrah dari Mekah ke Madinah akan kehilangan bukan hanya sanak keluarga, tapi juga kehilangan harta benda. Karena rumah-rumah, properti yang mereka miliki tidak ikut serta bersama mereka ketika hijrah ke Madinah. Rumah yang mereka tinggali, ya ditinggalin aja di Mekah, tidak dibawa ke Madinah. Karena itu banyak sahabat-sahabat Nabi, sekalipun menjadi orang yang kaya raya ketika berada di Mekah, nyampe ke Madinah menjadi orang-orang yang tidak punya, makanya disebut dengan fakir. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Mereka terusir dari rumah-rumah mereka, dari tempat mereka dilahirkan. Keluar semuanya dari kota Mekah.
wa amwalihim, meninggalkan harta yang mereka miliki, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, hanya untuk mencari ridhanya Allah, wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka menolong Allah dan Rasulnya, ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang benar ya. Ini pujian Allah terhadap kaum muhajirin. Tapi Allah juga memuji orang-orang Ansar karena mereka mau menerima imigran dari Mekah. Misalnya disebutkan pada ayat berikutnya, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sudah menetap di kota Madinah, beriman sebelum kehadiran mereka, mencintai orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mencintai. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak punya lagi kepentingan, tidak iri kepada orang-orang yang dari Mekah. Bahkan mereka mengalah kepada orang-orang yang dari Mekah itu, padahal mereka membutuhkannya. Mereka juga tidak kikir. Makanya begitu umat Islam nyampe ke Madinah, banyak orang-orang Madinah yang menyerahkan kekayaannya untuk dipakai oleh orang-orang Islam dari Mekah. Ada pekarangan, ya, ada rumah, petakan dikasih kepada orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Al-Quran, faulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Jadi Quran itu menjadi live ya, lagi hidup bersama dengan Nabi dan para sahabat Nabi. Makanya penting kita mengetahui sejarah. Tapi Quran bukan hanya berisi dengan kisah ketika Quran itu diturunkan, tapi Quran juga berisi mengenai kisah atau sejarah orang-orang sebelum Islam. Seperti kisah para nabi dan rasul, itu semuanya ada di dalam Quran. Walaupun tidak seluruhnya rinci. Ada sebagian kisah di dalam Quran yang merupakan pengulangan dari kisah kitab-kitab suci sebelumnya. Misalnya pengulangan dari kitab Taurat, dari kitab Injil. Tapi sebagiannya ada yang merupakan kisah baru karena tidak ada di dalam kitab suci sebelumnya. Misalnya kisah mengenai Nabi Isa yang masih kecil, masih bayi, sudah bisa berbicara. Tidak ketemukan di dalam kitab-kitab suci sebelumnya kisah mengenai kemukjizatan Nabi Isa yang bisa bicara ketika masih bayi itu. Itu kan sempat mengguncang ya, karena ada bayi lahir tanpa seorang ayah. Seorang perempuan lahir tanpa seorang suami, menggoncang. Kisah mengenai para pemuda yang tidur di dalam gua itu hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan ketika Nabi masih berada di Mekah, orang-orang musyrik Mekah sampai datang ke Madinah, ketemu dengan orang-orang Yahudi, menanyakan apakah betul Muhammad itu seorang nabi. Kata seorang pendeta Yahudi di Madinah, tanyakan kepada Muhammad 3 hal. Kalau dia menjawab pertanyaan pertama dan kedua, dan tidak menjawab pertanyaan yang ketiga, yakini bahwa dia adalah seorang nabi. Nyampe ke Mekah, akhirnya orang musyrik Mekah itu membawa 3 pertanyaan dan diajukan pada Nabi. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapatmu Muhammad tentang kisah para pemuda yang tidur di dalam gua? Yang kedua, bagaimana kisah tentang Dzulqarnain? Dan yang ketiga, bagaimana pendapatmu mengenai ruh? Begitu ditanyakan, Nabi Muhammad menjawab, besok akan saya jawab. Karena Nabi menduga keras bahwa wahyu besok akan turun menjelaskan 3 pertanyaan itu.
Alih-alih wahyu turun menjelaskan 3 pertanyaan itu, justru ayat itu turun sebagai teguran kepada Nabi. Nabi ditegur oleh Allah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan katakan besok akan saya jawab, tapi katakanlah insya Allah. Itu untuk mengingatkan Nabi. Makanya kalau Nabi ada kekeliruan dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan kita, maka Allah sendiri yang akan menegurnya. Sudah berminggu-minggu wahyu tidak turun untuk menjawab 3 pertanyaan itu, hingga kemudian setelah beberapa minggu maka turunlah kisah mengenai Ashabul Kahfi, para pemuda yang tidur di dalam gua itu. Tapi yang menarik, Quran tidak menyebut di mana lokasi Ashabul Kahfi itu. Tahun berapa peristiwa terjadi dan siapa nama-nama para pemuda yang tidur di dalam gua itu. Ada untungnya juga Quran tidak menyebut lokasi dan tahunnya, karena yang penting bukan tahun dan lokasinya, tapi yang penting adalah makna di balik kisah itu. Jadi kisah-kisah di dalam Quran kalau kita ibaratkan itu seperti roman bertendensi, ya. Ada tendensi, ada dakwah yang dikandungnya, yaitu membawa keimanan. Makanya keimanan tidak bisa ditukar tambah dengan kekuasaan. Diiming-imingi harta benda, mereka ya tidak mau. Lalu lari kan ke sebuah gunung yang di dalamnya ada gua. Itu menarik kisah mengenai Ashabul Kahfi. Selesai menjelaskan Ashabul Kahfi, turun ayat berikutnya menjelaskan mengenai Dzulqarnain, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dijelaskan. Tapi begitu ditanya mengenai ruh, Nabi justru tidak mengelaborasinya, tidak menjelaskannya. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Nabi berkata, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakan begini saja Muhammad mengenai ruh, urusan itu adalah urusan Allah. Itu makanya dengan tidak butuh waktu lama, sebagian orang-orang Yahudi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, akhirnya masuk Islam. Maka terjadi sebuah perjanjian yang disebut dengan Bai'atur Ridwan, ya. Bai'atur Ridwan itu kalau kita ke Mekah, di dekat Jamarat ada masjid tua yang dibangun pada zaman Daulah Abbasiyah yang disebut dengan Masjid Al-Bai'ah. Di situ Nabi melakukan baiat terhadap orang-orang Madinah yang mau masuk Islam. Makanya ada 12 orang sudah masuk Islam sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena sudah mulai ada yang masuk Islam, nanti Nabi mengutus salah seorang sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu hijrah ke Madinah sebelum ada perintah hijrah dari Allah. Makanya Mus'ab bin Umair dikenal sebagai muhajirin, dikenal juga sebagai ansar. Kenapa disebut muhajirin? Karena dia asalnya dari Mekah hijrah ke Madinah. Kenapa disebut ansar? Karena Mus'ab bin Umair sudah menetap di Madinah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mus'ab bin Umair, sahabat yang penting ya kalau kita bicara mengenai deretan para sahabat utama. Nah, karena para sahabat itu adalah mendampingi Nabi di dalam proses turunnya wahyu Al-Quran, maka sebagian ulama menyatakan kaul sahabi. Apa kaul sahabi itu? Pendapat para sahabat, aqwalus sahabah, pendapat para sahabat itu bisa dijadikan sebagai hujjah syar'iyah, bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Begitu juga amalu ahlil Madinah. Perilaku dan penduduk Madinah itu juga dijadikan sebagai sumber hukum. Karena 10 tahun Nabi berada di Madinah itu membimbing umat Islam, membimbing para sahabat.
Menarik tuh, kenapa amalu ahli Makkah, perilaku orang-orang Mekah tidak dijadikan sebagai sumber hukum oleh para ulama. Karena orang-orang Mekah itu baru masuk Islam secara total keseluruhan setelah terjadinya Fathu Makkah. Itu kan agak belakangan. Nah, setelah Fathu Makkah, 2 tahun berikutnya Nabi sudah wafat ya. Ada yang menyebutnya 3 tahun. Karena itu perilaku orang-orang Islam yang ada di Mekah tidak menjadi rujukan hukum. Karena sahabat-sahabat senior yang ada di Mekah itu, ya sudah pindah lama dari Mekah menuju Madinah. Ini pada aspek sejarah dari Al-Quranul Karim. Jadi ada sejarah menyangkut peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Akhirnya bagi kita itu menjadi peristiwa yang terjadi di masa lalu. 1500 tahun yang lalu, kalau dibulatkan. Quran juga memuat mengenai kisah-kisah sebelum Islam. Sebelum Islam sudah ada kisah para nabi dan rasul. Misalnya wa ila madyana akhahum syu'aiba wa ila adin akhahum huda. Di mana lokasinya itu bisa diperselisihkan ya oleh para ulama. Belakangan ada buku yang disebut dengan Atlasul Quran, jadi Atlas Al-Quran, yang memuat kira-kira lokasi-lokasi atau tempat-tempat, situs-situs yang disebut di dalam Al-Quran. Nah, kisahnya itu ada di dalam Quran, tapi kalau tidak disebut lokasinya oleh Al-Quran, itu bisa diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kita sekarang menjadi mengerti mana yang disebut oleh Al-Quran, dan mana yang dijelaskan di dalam hadis, dan mana tafsir para ulama. Jadi takbiratul ihram di dalam salat itu adalah hadis ya, itu hadis. Nah, membaca Fatihah di dalam salat itu hadis. Hadisnya hadis ahad. Makanya nanti mazhab Hanafi tidak mewajibkan membaca Fatihah di dalam salat. Bisa diganti dengan ayat Quran yang lain. Karena mereka mazhab Hanafi bersandar kepada keumuman ayat faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu yang paling mudah dalam Quran. Jadi bisa diganti dengan yang lain-lain. Tapi mazhab Syafi'i menyatakan yaitu wajib ya, rukun salat. Makanya kalau tidak baca Fatihah ya tidak sah salatnya, karena Nabi menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah salat orang yang tidak membaca Fatihah. Yang menarik itu haji. Nabi melaksanakan ibadah haji hanya sekali. Tapi perselisihan pendapat para ulama mengenai rukun dan wajib dan sunnahnya haji luar biasa. Perbedaan pendapatnya. Misalnya apakah mabit di Musdalifah itu wajib haji atau hanya sunnah saja? Sebagian ulama menyebutnya sunnah saja. Kenapa Nabi sampai mabit di Musdalifah? Karena Nabi lelah perjalanan dari Arafah untuk segera menuju Masjidil Haram melakukan tawaf ifadah di sana. Akhirnya tertidur di Musdalifah. Jadi itu bukan wajib, tapi sunnah saja. Karena Nabi tidur di situ, ya udah umat Islam walaupun tidak tidur, ya mabit saja sebentar di Musdalifah. Itu para sahabat atau para ulama menafsiri tertidurnya Nabi di Musdalifah itu menjadi beragam, berbeda pendapat. Tapi sekalipun begitu, tidak ada yang menyangkal bahwa wukuf di Arafah itu rukun haji. Tapi apakah mabit di Mina itu rukun haji? Apakah wajib haji? Apakah sunnah? Itu diperselisihkan oleh para ulama. Makanya menarik kalau kita masuk ke dalam pembahasan mengenai fikih haji. Karena cukup kompleks sekali.
Misalnya, apakah pernah Nabi itu sa'i di lantai 2, lantai 3? Nabi kan sa'inya di lantai dasar. Apakah pernah Nabi tawafnya di lantai 2, lantai 3? Naik skuter misalnya. Kalau Nabi dulu ya naik untungnya Nabi pernah tawaf dengan berkendaraan naik unta. Sehingga sekarang kita menjadi punya alasan orang-orang tua bisa melaksanakan tawaf dengan naik skuter itu karena Nabi pernah berkendaraan dan lain-lain. Haramnya memakan babi ya, haramnya memakan babi itu Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tapi menarik yang disebut Quran adalah daging babi. Jadi haramnya mengkonsumsi daging babi itu adalah Quran. Tapi haramnya mengkonsumsi apa misalnya? Mengkonsumsi yang berkuku tajam itu adalah hadis. Tapi haramnya memakan kepiting itu adalah fikih. Sarapan itu ya. Nah, kan ada yang model kepiting tapi yang ada di sawah-sawah yang kecil-kecil itu yang diharamkan, atau kepiting yang besar itu yang diharamkan. Tidak bolehnya memakan pecel lele itu bukan Quran, bukan hadis. Lelenya ya, bukan pecel lelenya, tapi lelenya. Ada yang menyatakan haram, tapi kebanyakan orang di Indonesia mengikuti pendapat yang membolehkan makan lele. Asalkan kita tahu saja bahwa ada yang diharamkan berdasarkan dalil Quran, ada yang diharamkan berdasarkan dalil hadis, ada yang diharamkan berdasarkan ijma para ulama, atau berdasarkan pandangan para ulama belakangan. Itu penting diketahui sehingga kita tidak memandang pendapat para ulama sebagai hadis. Tapi jangan lalu diremehkan sekalipun pendapat para ulama, karena para ulama itu berpendapat acuannya bisa langsung kepada Quran atau bisa tidak secara langsung kepada Quran dan hadis. Di dalam kitab-kitab usul fikih dinyatakan al-ahkam tu'khadhu min nassin aw hamlin ala nassin. Hukum itu bisa langsung mengacu kepada Quran dan hadis, bisa mengacu tidak secara langsung kepada Quran dan hadis melalui dalil qiyas. Untuk melakukan qiyas ini tapi bukan pekerjaan orang awam ya, itu pekerjaan para mujtahid. Nah, sulit di Indonesia untuk mencari para mujtahid. Sulit. Makanya Nahdlatul Ulama misalnya berpendapat bahwa keputusan Basul Masail Nahdlatul Ulama bukan fatwa. Karena tokoh-tokoh yang alim di lingkungan Nahdlatul Ulama tidak memposisikan dirinya sebagai mujtahid fatwa ya. Itu sebabnya menjadi tidak mengikat kepada umat Islam. Itu bentuk kehati-hatian, takut keliru di dalam mengambil keputusan hukum. Karena tidak mudah untuk menjadi seorang mujtahid. Nah, tugas orang awam itu mengikuti saja. Yang menjadi problem di Indonesia ini, yang bukan mujtahid, seakan-akan dirinya mujtahid. Jadi mubalek itu ya bukan mujtahid. Jangankan mujtahid setingkat Imam Syafi'i. Seperti Imam Nawawi saja masih cukup jauh. Karena itu publik awam ini tugasnya mengikuti saja. Daripada mengambil keputusan hukum yang bisa salah, lebih baik mengikuti saja. Kadang memang publik awam tidak cukup mengerti detail-detail dari pendapat para ulama. Misalnya yang
yang sempat heboh adalah keputusan Nahdlatul Ulama mengenai apakah non-muslim di Indonesia itu kafir zimmi, kafir mu'ahad, atau kafir musta'man, atau kafir harbi. Kategori-kategori ini saja belum tentu dengan segera bisa dipahami oleh publik awam. Lalu muncul sangkaan yang keliru, dikira Nahdlatul Ulama yang menyatakan non-muslim di Indonesia tidak masuk ke dalam kategori kafir zimmi, mu'ahad, harbi, dan musta'man itu dianggap tidak memandang non-muslim itu adalah kafir. Kita tidak sedang bicara mengenai kategori kafir menyangkut akidah. Yang dibicarakan itu kafir di dalam relasinya dengan umat Islam. Apakah masuk ke dalam kategori kafir zimmi? Karena kalau orang kafir zimmi tidak boleh dibunuh, hak-haknya tidak boleh dikurangi. Dia adalah sama dengan umat Islam. Hatta yu'tul jizyata, yang penting mereka membayar pajak kepada negara Islam. Mereka juga bisa dimasukkan sebagai tidak dimasukkan sebagai kafir harbi karena tidak memusuhi umat Islam. Tidak disebutkan sebagai kafir musta'man karena tidak meminta perlindungan kepada umat Islam. Juga tidak disebut sebagai kafir mu'ahad karena tidak pernah ada perang lalu terjadi genjatan senjata. Itu untuk dicerna oleh orang awam kan sulit. Dikiranya kita bicara pada aspek takhrijul manat, padahal yang kita bicarakan pada aspek tahqiqul manat. Istilah-istilah ini kan sulit dicerna. Karena itu bagi orang awam tinggal mengikuti saja pendapat yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, pendapat para ulama itu bisa berbeda-beda. Umat awam bisa memilih saja. Sejauh menyangkut persoalan yang bukan pokok, perselisihan pendapat itu ditoleransi. Tapi kalau menyangkut persoalan yang pokok, perbedaan pendapat itu tak ditoleransi. Misalnya, wajibnya sholat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Wajibnya haji bagi yang mampu, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi apakah orang itu perlu mabit di Musdalifah atau tidak, diperselisihkan. Karena ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Misalnya, sholat subuh itu wajib, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi apakah kunut itu sunnah, abad atau tidak, atau malah sama sekali tidak sunnah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kita mengakui ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat di dalam menafsiri Quran dan hadis itu sah selama tidak menjangkau kepada persoalan pokok-pokok ajaran agama. Jadi umat Islam tinggal membedakan saja mana yang pokok, mana yang cabang, mana tafsir para ulama yang bisa diperselisihkan. Mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Itu kan mana yang sunnah ainiyah, ada mana yang sunnah kifaiyah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau ada orang sakit, misalnya dokter ya, ada orang dokter menangani orang sakit, tidak ada dokter lain kecuali dia, maka fardu ain baginya untuk menangani yang sakit. Kalau fardu ain baginya, maka si dokter jangan buru-buru bergerak ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu maksimal, itu hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Maksimal ya, walaupun ada ulama yang berkata fardu ain, tapi itu kecil sekali jumlahnya. Jadi ini pentingnya membedakan mana yang fardu kifayah, mana yang fardu ain, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi publik awam ini penting diedukasi untuk memiliki kemampuan mana yang fardu ain, fardu kifayah, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Ini sudah jam 6 kurang 15 ya. Apa ada pertanyaan ya? Untuk pengantar mungkin cukup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Muhsin Khuzali MAG. Apa yang telah dipaparkan barusan bahwa memahami Al-Quran dan hadis itu mudah, tetapi tadi disampaikan juga ada beberapa yang dibahas di dalam Al-Quran, yaitu mengenai kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan juga bukan mengenai kisah saja di dalam Al-Quran dijelaskan, tetapi di situ ada fikih ataupun akidah, ya, kemudian akhlak itu termaktub di dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu kami sebagai moderator mempersilahkan bagi jamaah sekalian yang ingin memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun komentar yang mengenai tentang materi kita pada kali ini. Silahkan untuk dimulai, Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Pak Haji Bambang. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi sudah menceritakan mengenai Makkah dan Madinah, kemudian Islam dan Al-Quran dan hadisnya. Cuman perkembangan keadaan di Indonesia ini saat ini kan berbagai aliran dan berbagai perbedaan inilah fikih atau apa gitu ya. Kemudian sekarang NU menyampaikan adanya Islam Nusantara, Pak Ustadz. Ini sebenarnya bagaimana ininya, apa namanya ceritanya gitu. Gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Bambang. Silahkan bisa langsung ditanggapi Pak Dokter. Oke, ya, makasih banyak Pak Bambang mengenai Islam Nusantara. Sebenarnya itu bukan aliran ya. Karena Islam Nusantara itu menjelaskan mengenai ekspresi keberislaman yang ada di Nusantara. Makanya kalau kita baca buku-buku, kita akan tahu ada yang disebut dengan fikih Hijaz. Ya. Ada fikih Makkah, fikih Madinah, fikih Baghdad, fikih Khurasan, yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi Islam Nusantara itu datang bukan untuk mengubah doktrin Islam. Tapi Islam Nusantara itu bergerak pada aspek dakwah sebenarnya. Nah, karena itu menyangkut akidah, tidak ada tuh perbedaan antara Islam di Nusantara, Islam di Yaman, Islam di Mekah, Islam Madinah, Islam Afghanistan, gak ada bedanya. Seluruhnya adalah mengacu kepada Tuhan yang sama, Qul huwallahu ahad. Nggak ada perbedaan. Jadi akidah itu tidak bisa dilokalisasi pada satu ruang tertentu. Akidah itu menyangkut ajaran yang bersifat universal, lintas batas, mengikat kepada seluruh umat Islam. Tata cara sholatnya juga begitu. Karena Islam Nusantara tidak masuk ke wilayah ibadah mahdhah. Bukan karena Islam Nusantara lalu berpuasanya di malam hari, paginya, siangnya makan. Sama tuh. Mau di Yaman, mau di Madinah, di Mekah, di Afghanistan, di Sudan, di Maroko, ya sama puasanya. Hajinya juga begitu. Karena menyangkut ibadah mahdhah kan. Hajinya ya tetap ke sana, wukuf di Arafah, tetap melempar jamrah dan lain-lain, tidak ada perbedaan. Kalau begitu Islam Nusantara geraknya di mana? Pada aspek muamalah dan adat ya, tradisi. Misalnya, kalau kita cari ke negara-negara lain, tidak akan pernah kita temukan yang disebut dengan halal bihalal. Nggak ada tuh. Di Maroko, di mana-mana, nggak ada halal bihalal itu. Yang ada itu adalah perintah untuk melaksanakan silaturahim. Tapi bentuk pelaksanaan silaturahim itu bagaimana?
Setelah orang-orang bercocok tanam semua, puasa sudah dilaksanakan, maka ulama-ulama di Indonesia zaman dulu kumpul karena tidak punya waktu untuk datang ke rumah-rumah silaturahim, maka dilaksanakanlah halal bihalal. Nah, halal bihalal itu bagian dari dialektika antara ajaran Nabi yang memerintahkan untuk silaturahmi dengan tradisi kebiasaan masyarakat Indonesia. Itu halal bihalal itu contoh dari bagian dialektika antara ajaran dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya kita di Indonesia itu sudah cukup lama tidak memandang, tidak mempersoalkan perempuan menjadi hakim. Di negara-negara lain ada perempuan yang jadi hakim, tapi banyak yang mempersoalkan perempuan menjadi hakim. Di Arab Saudi, jangankan menjadi hakim ya, yang akan mengambil putusan hukum di pengadilan. Kecenderungan untuk membolehkan perempuan bekerja di luar rumah saja menjadi persoalan. Kecuali belakangan ketika putra mahkota yang sekarang membolehkan perempuan bekerja dan lain-lain. Karena apa kita di Indonesia, IAIN dan UIN Stein Perguruan Tinggi Agama Islam sudah lama membuka jurusan, zaman dulu disebut jurusan qadha. Itu persiapan untuk menjadi hakim. Kalau ke negara-negara yang agak konservatif, negara-negara Islam yang konservatif, kita sulit menemukan perempuan menjadi profesor doktor misalnya, menjadi rektor. Nah, kita di Indonesia tidak mempersoalkan itu. Di Indonesia misalnya ada yang disebut dengan harta gonogini. Itu di negara-negara lain, di umat Islam yang lain tidak ada. Jadi harta gonogini itu sebagai proteksi tradisi masyarakat Indonesia, keluarga Muslim Indonesia, agar begitu suami meninggal dunia, rumah yang ditempati oleh istri itu tidak langsung dibagi waris, itu dianggap sebagai gonogini yang melekat kepada istri, dan lain-lain. Kalau begitu sekarang jelas Islam Nusantara tidak masuk ke wilayah akidah, tidak masuk ke wilayah ibadah mahdhah. Islam Nusantara masuk ke wilayah muamalah, tradisi kebiasaan masyarakat. Di Indonesia misalnya ada Pancasila, di Yaman, di mana-mana kan nggak ada Pancasila. Padahal umat Islam Indonesia ini 85% atau maksimal 87%. Tapi kita pernah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengikat kepada seluruh warga negara, karena Hindu Buddha tidak pernah berperang dengan Islam. Kristen tidak pernah berperang dengan Islam. Jadi posisi umat non-Muslim di Indonesia itu tidak bisa disebutkan sebagai kafir harbi dan lain-lain. Ini menyangkut relasi ya, bukan menyangkut akidah. Mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa dipahami. Apakah Islam Nusantara bisa dipahami Pak Bambang ya? Ya, terima kasih Pak Ustadz. Oke. Yang lain? Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Dokter. Barangkali ada dari jamaah lain yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Pak Amri, terima kasih. Silakan Pak Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyambung pertanyaan atau penjelasan yang Pak Ustadz sampaikan atas pertanyaan Pak Bambang mengenai Islam Nusantara. Nah, kalau memang Islam Nusantara itu tidak mengganggu akidah, kenapa masyarakat Indonesia atau masyarakat Muslim itu sendiri banyak yang menentangnya? Nah, kalau memang ada Islam Nusantara, tentu akan ada
Islam Padang, Islam Jawa, Islam Kalimantan, dan sebagainya. Apakah ini tidak akan merusak akidah dari Islam itu sendiri? Kalau Pak Ustadz mengatakan tadi di Indonesia ada Islam Nusantara, di luar negeri seperti Islam Pakistan, Islam itu sah-sah saja. Asalkan akidahnya tidak berubah. Tuhan yang satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana pula dengan Islam yang terjadi di negara Iran misalnya, dan itu Tuhannya juga satu, Tuhan Allah, tapi mazhabnya udah beda. Dia menghinakan sahabat Rasulullah, menghinakan Siti Aisyah dan segala macamnya. Nah, kalau kita hanya berpatokan kepada agama atau Tuhan yang satu itu aja, barangkali akidah kita bisa putar balik begitu, Pak Ustadz. Mohon penjelasannya, elaborasi yang lebih banyak atas masalah ini, sehingga bagi saya sendiri kok rasanya kurang pas atau belum penjelasan yang dari Bapak Ustadz sampaikan itu tuh belum menyentuh ke ada akar yang sebenarnya. Intinya adalah apakah Islam Nusantara itu tuh tidak akan mengganggu Islam secara keseluruhan di Indonesia nanti, sesuai dengan penolakan dari beberapa ormas Islam di seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Amri. Silakan Pak Dr. Abdul Muksid Ghazali MAG bisa ditanggapi. Islam Nusantara itu ditolak oleh sebagian umat Islam, tidak semua umat Islam ya, oleh sebagian umat Islam Indonesia karena belum difahami. Ada yang salah menyangka bahwa Islam Nusantara hajinya ke Cirebon, Islam Nusantara puasanya beda, Islam Nusantara Qurannya beda. Tidak ada yang merumuskan Islam Nusantara punya Quran sendiri. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam Nusantara itu membuat definisi sendiri lalu ditolak sendiri. Kalau mau bersikap secara akademis dan ilmiah, lebih bagus bertanya kepada yang punya ide Islam Nusantara, minta penjelasan apakah punya Quran sendiri, apakah Tuhannya beda, apakah sholatnya beda, dan lain-lain. Sikap yang tidak ilmiah akademis, kalau mendefinisikan Islam Nusantara sendiri, lalu ditolak sendiri. Kebanyakan kita di Indonesia kan begitu. Kita menolak definisi Islam Nusantara yang dibikin sendiri, bukan oleh orang yang punya ide Islam Nusantara. Kalau sudah mengetahui ide Islam Nusantara dari yang menggagas Islam Nusantara, kita memahaminya secara memadai, lalu kita menolaknya, ya tidak ada masalah. Tapi kalau menolaknya berdasarkan asumsi yang dibangun sendiri, itu yang menyebabkan energi umat Islam habis untuk mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya absurd ya. Karena tidak ada orang yang berani berkata Al-Qur'annya sendiri. Makanya kita harus cepat memahami bahwa Quran yang dimiliki umat Islam ini satu. Tapi cara para ulama menafsirkan Quran bisa berbeda-beda dan melahirkan produk hukum yang berbeda. Itu penting diketahui. Misalnya menyangkut tradisi yang menjadi wilayah garapan Islam Nusantara. Kita tahu bahwa model-model masjid di berbagai negara itu kan beda. Ada masjid Menara Kudus. Itu bentuknya seperti pura di Bali. Tapi karena dibangun sekian ratus tahun yang lalu, menjadi tidak dipersoalkan oleh masyarakat.
Nah, jadi kita harus bisa membedakan Islam Nusantara tidak masuk ke wilayah akidah, tidak masuk ke wilayah ibadah mahdoh, tidak masuk kepada hukum-hukum pokok di dalam Quran dan hadis. Islam Nusantara bergerak pada aspek tradisi. Misalnya, kalau orang Betawi mau lamaran, membawa roti buaya, itu ada dalil Quran hadisnya enggak? Enggak ada. Jadi kita tidak bisa serta-merta melarang itu karena tidak ada dalil Quran dan hadisnya. Karena menyangkut muamalah dan menyangkut tradisi, tidak ada dalil itu sudah dalil bagi bolehnya lamaran pakai roti buaya. Tapi menyangkut ibadah, tidak ada dalil itu bukan dalil. Maka tidak bisa karena imannya lagi surplus, lagi naik-naiknya, lalu sholat subuh 2 rakaat terasa kurang sehingga ingin ditambah menjadi 4 rakaat. Karena tidak ada dalil yang menyuruhnya. Jadi tidak cukup, tidak ada dalil yang melarang menyangkut ibadah. Harus ada dalil yang menyuruhnya. Ada nggak yang menyuruh kita sholat jam 11 pagi misalnya? Nggak bisa bikin ibadah baru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Tapi ada nggak dalil membangun pesantren? Kan tidak ada dalilnya membangun pesantren. Yang ada dalilnya adalah perintah untuk mengajar dan belajar. Ta'lim dan ta'allum. Mengajar dan mengajar. Karena pesantren itu adalah sebagai sarana belajar dan mengajar, maka otomatis menjadi boleh mendirikan pesantren itu. Tapi jangan lupa yang wajib itu bukan mendirikan pesantren. Yang wajib itu adalah mengajar dan belajar. Artinya kalau sudah ada area untuk belajar dan mengajar, seperti Masjid An-Nur, ya sudah cukup. Jadi mendirikan pesantren itu tidak wajib. Yang wajib itu belajar dan mengajar. Makanya ulama-ulama zaman dulu, ia nggak punya pesantren. Misalnya Imam Ghazali, itu menjadi rektor Madrasah Nizamiyah. Izzuddin Ibnu Abdissalam, Jalaluddin As-Suyuti. Itu dosen-dosen Madrasah Nizamiyah itu yang kalau sekarang ya kayak UIN. Karena sudah bisa mengajar di Madrasah Nizamiyah itu, perintah untuk belajar dan mengajar sudah bisa dilaksanakan, maka tidak ada kewajiban untuk mendirikan pesantren. Ini penting kita ketahui. Silaturrahim itu wajib, tapi halal bihalal itu mubah saja, tidak wajib. Belajar mengenai kisah Nabi, sejarah Nabi, itu diperlukan. Diperlukan. Tapi untuk membawa orang-orang yang sibuk bekerja setiap hari masuk ke kelas kan tidak mudah. Makanya di Indonesia ada pengajian yang triwulanan. Masuk bulan Maulid, nah, isinya kan ngaji. Masuk kemudian bulan Rajab, Isra Mi'raj, masuk bulan Muharram, ngaji lagi tahun baru Islam, begitu seterusnya. Karena kalau para petani, para pedagang yang setiap hari bekerja diminta untuk masuk kelas, mereka tidak cukup waktu karena sibuk mencari nafkah. Maka ulama-ulama Indonesia itu cukup kreatif untuk membawa mereka ke mimbar-mimbar pengajian sekalipun 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan lain-lain. Mengadakan Isra Mi'rajnya sendiri tidak wajib, karena yang wajib adalah belajar dan mengajarnya itu. Isra Mi'raj kan diisi dengan ngaji, belajar dan mengajar. Nah itu semua adalah bagian dari sarana-sarana kultural yang dibikin oleh para ulama Indonesia. Ada surau di Sumatera Barat misalnya. Apa dalilnya harus mendirikan surau pesantren? Yang nggak ada dalilnya. Yang ada itu ya perintah untuk ta'lim dan ta'allum, belajar dan mengajar.
Mudah-mudahan bisa difahami ya, kan cukup sederhana, nggak rumit. Qurannya ya sama. Makanya kalau mana yang paling Islam itu? Kalau kita ke Mekah, ke Madinah, itu kan kalau sholat nggak ada basmalahnya. Langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak bisa menyatakan ini pendapat yang sesat, ini pendapat yang menyimpang. Karena ini masuk kategori persoalan yang memang bisa diperselisihkan oleh para ulama. Hambali Maliki kan tidak mewajibkan baca basmalah, Syafi'i yang mewajibkan. Ini yang sebenarnya sederhana kalau kita mau sedikit agak dalam bicara masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Apa dalilnya bahwa peci itu, peci putih ini harus dipakai? Kan nggak ada dalilnya. Makanya yang dilakukan oleh baginda Nabi itu ada yang wajib diikuti, ada yang boleh diikuti, ada yang haram diikuti. Misalnya Nabi melaksanakan puasa wisal. Nabi tidak berbuka, tidak sahur, nyambung pada puasa berikutnya, puasa wisal. Lalu para sahabat ingin meniru Nabi. Lalu kata Nabi, lastu kahayatikum. Kemampuan tubuh saya ini beda dengan kemampuan tubuh kalian. Saya sanggup tidak makan berhari-hari. Makanya dalam perang Khandaq, Nabi itu tidak makan berhari-hari ketika menggali parit dan lain-lain. Makanya umat Islam tidak diperbolehkan untuk ikut Nabi melaksanakan puasa wisal. Nabi istrinya 9, haram bagi umat Islam untuk memiliki istri yang 9. Ada yang wajib bagi Nabi sholat tahajud. Umatnya hanya sunnah saja melaksanakan tahajud. Bisa dibayangkan kalau tahajud itu diwajibkan seperti wajibnya pada Nabi. Orang-orang yang bekerja di kelas menengah ke bawah, banting tulang mencari nafkah, pasti terasa berat. Makanya sholat 5 waktu itu sudah berada di dalam jangkauan kemampuan umat Islam. Itu penting itu ya, yang kayak begitu. Mana yang yang wajib diikuti. Kalau menyangkut tata cara sholat, wajib diikuti. Tapi bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat? Harus diikuti. Nggak ada orang yang ketika ruku itu menunduknya ke belakang. Selalu menunduknya ke depan. Itu kita ikut pada Nabi. Bahkan dalam persoalan yang sunnah saja, ketika kita tasyahud, itu yang diacungkan kan jari telunjuk. Boleh nggak diganti dengan jari jempol? Ya nggak boleh. Walaupun perkara sunnah, karena Nabi tidak mencontohkannya. Tapi sekalipun begitu, ada hadis-hadis Nabi yang berbeda satu dengan yang lain. Ini kalau masuk ke dalam wilayah akademis, ada cara menyelesaikannya yang disebut dengan bagaimana mengatasi mukhtaliful hadis. Hadis yang berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita mau sujud, itu kita lutut dulu atau tangan dulu. Dua-duanya ada hadisnya. Cara yang paling mudah ya dikompromikan. Gimana cara mengkompromikannya? Kalau sudah tua, ya jangan lutut dulu, tangan dulu. Jangan karena Pak Haji Amri lalu ingin ikut Nabi, lutut dulu, bahaya. Yang sepuh-sepuh ikut hadis Nabi yang tangan dulu, yang muda-muda bisa lutut dulu. Karena hadis itu tidak tunggal, ya banyak sekali. Jadi ada yang memang wilayah yang bisa menyebabkan orang itu sesat, ada yang menyebabkan tidak sesat. Perselisihan yang berlangsung di kalangan para ulama ini bisa diikuti. Bisa diikuti. Misalnya, bahwa kita wajib berpuasa tanggal 1 Ramadan disepakati. Tapi kapan 1 Ramadan itu bisa diperselisihkan. Ada yang Selasa, ada yang Rabu, karena berbeda di dalam
menentukan satu Ramadan. Itu seringkali umat Islam jadi gelisah, yang benar yang mana. Asalkan sportif saja, kalau satu Ramadannya ikut Selasa, maka nanti hari rayanya ikut yang puasanya dimulai hari Selasa. Jangan ikut puasanya yang ngambil hari Selasa, nanti lebarannya ikut hari yang lain. Itu enggak sportif namanya. Jadi sportivitas itu dibutuhkan ya. Jadi yang wajib itu berpuasa satu Ramadan. Tapi kapan satu Ramadan bisa diperselisihkan. Sejauh itu dilakukan dengan standar metodologi yang ketat. Di Indonesia ada MUI, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Perti, ada Al-Wasliyah, ormas-ormas yang sudah lama berdiri, itu bisa dijadikan sebagai tempat umat Islam bertanya. Tentu tidak semuanya harus NU, tidak semuanya harus Muhammadiyah. Karena perselisihan menyangkut yang furu, yang cabang itu kadang mencerminkan, menyangkut cabang-cabangnya itu. Ormas ini mazhab Syafi'i, lalu pakai usolli. Ormas yang ini Hanafi, tidak pakai usolli. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau tidak sholat. Tapi apakah pakai usolli atau tidak, ya memang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, membangun tradisi toleransi di lingkungan umat Islam ternyata tidak mudah. Ternyata tidak mudah. Karena orang-orang awam seringkali memandang yang cabang itu sebagai yang pokok. Itu kan sering begitu. Apakah orang Islam kalau menyembelih ayam atau hewan kurban perlu baca bismillah atau tidak? Kata mazhab Syafi'i harus baca bismillah. Kata mazhab Hanafi enggak harus, karena orang Islam itu aktivitasnya pasti. Dengan sendirinya semuanya sudah bismillah. Nah itu kan cabang tuh, yang cabang. Tapi sekalipun cabang, ada enggak cara menyembelihnya dari buntutnya? Kan enggak ada. Oke. Misalnya bahwa perempuan itu wajib menutup aurat, itu disepakati oleh para ulama. Tapi di mana batas aurat? Kan diperselisihkan. Mazhab Syafi'i menyatakan aurat perempuan di luar salat, ya seluruh tubuhnya. Pakai cadar. Aurat perempuan di dalam salat itu kecuali muka dan telapak tangan. Jadi yang pakai cadar ketika salat, mukanya harus dibuka, telapak tangannya harus dibuka. Tapi mazhab Maliki, Hanafi menjadi berbeda pandangannya mengenai batas aurat itu. Tapi sekalipun batas aurat diperselisihkan oleh para ulama, kan tidak ada ulama yang berpendapat pusar perempuan tidak menjadi bagian dari aurat perempuan. Kan nggak ada. Jadi ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Memang membutuhkan waktu lama untuk mengedukasi umat mana yang disepakati dan mana yang boleh diperselisihkan. Ini membutuhkan waktu lama. Makanya pengajian Masjid An-Nur ini harus terus dilakukan untuk mengedukasi yang seperti ini. Sehingga umat mulai terbiasa. Jangan bertengkar karena persoalan-persoalan cabang. Qurannya sama, nabinya sama, tapi sekalipun Qurannya sama, nabinya sama, belum tentu melahirkan produk hukum yang sama. Itu yang pokok ya, yang penting dijelaskan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Muhsid. Ini ada chat, mungkin saya bacakan saja ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin yang dari chat, saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 20 disampaikan bahwa setan membisikkan antara lain tentang Tuhan yang melarang mendekati pohon ini. Nah mungkin ini yang berkaitan dengan kisah ya, Nabi Adam yang di surga ini. Tahu agar tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Berarti saat itu Nabi Adam tahu bahwa Nabi Adam tidak kekal di surga itu sehingga terperdaya. Nah, sedangkan di dalam surat yang lain
surat Al-Bayyinah disampaikan firman Allah di surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, bagaimana pemahamannya perbedaan surga Nabi Adam saat itu dengan surga yang kekal yang dijanjikan Allah kepada kita kelak? Oke. Soal sorga dan neraka ini adalah persoalan yang tidak bisa diverifikasi. Ini penting ini. Misalnya kan kita belum nyampe ke sorga. Nabi Adam juga tidak pernah cerita kan. Bahkan kisah-kisah mengenai Adam itu relatif cukup gelap, kecuali sebagian kisahnya yang ada di dalam Quran lalu dijelaskan baginda Nabi. Karena itu kita ikuti saja narasi di dalam Quran. Seperti yang tadi disebut surat Al-A'raf ya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima. Berita menutup aurat ya. Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Jadi turunnya Nabi Adam ke bumi itu tentu fi masyiatillah, di dalam kehendak Allah. Ini masuk ke dalam teologi ya, ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah dan lain-lain, itu membutuhkan penjelasan yang panjang lagi. Tapi kisah-kisah yang seperti ini kita terima saja menjadi bagian dari narasi Al-Quran mengenai kisah Nabi Adam misalnya, Siti Hawa. Walaupun nggak ada kata Hawa di dalam Quran ya. Nggak ada kata Hawa di dalam Quran. Nah, kalau kita sudah masuk ke dalam sorga nanti, walaupun kita bisa berdiskusi panjang, apakah sorga yang ditempati Nabi Adam dulu itu adalah sorga yang akan kita tempati nanti? Sebagian ulama menyatakan sorga yang ditempati Nabi Adam dulu bukan sorga yang akan kita tempati nanti. Karena sorga yang akan kita tempati itu adalah darul jaza, tempat pembalasan amal yang kita lakukan. Itu kalau belum melakukan amal ibadah lalu masuk surga, ya berarti bukan darul jaza namanya. Tempat pembalasannya. Kita diberi pahala oleh Allah dan lain-lain. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa diverifikasi. Banyak penjelasan kalau kita baca Mafatihul Ghaib ya, tafsir-tafsir yang besar itu. Atau yang kontemporer seperti yang ditulis oleh Asy-Sya'rawi atau Sayyid Tontawi, banyak kitab-kitab tafsir. Hanya nanti perbedaan tafsir dengan perbedaan fikih itu beda. Kalau perbedaan menyangkut tafsir itu perbedaan tanawwu, perbedaan menyangkut keragaman. Tidak saling bertabrakan satu dengan yang lain, ya, saling melengkapi. Tapi kalau perbedaan di dalam fikih itu perbedaannya tadad. Yang satu menyatakan haram, yang satu menyatakan halal. Ini kan sebentar lagi akan ada vaksin ya COVID-19. Nanti pasti para ulama berselisih. Karena perbedaan di dalam memahami proses. Ini penting ya, penting. Itu perbedaan antara perbedaan di dalam tafsir dengan perbedaan di dalam fikih. Ini udah jam 6:15 ya. Mungkin Baik. lain kali aja bisa disambung. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kita tentang Al-Quran tentunya sesuai dengan tema kita, yaitu memahami Al-Quran dan hadis dengan secara mudah. Banyak sekali kisah-kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tentang mengenai Zulkarnain, kemudian Ashabul Kahfi. Banyak juga cerita kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, kayak seperti Ashabul Ukhdud yang tadi belum sempat disampaikan ya. Karena waktu kita terbatas, ini sudah jam 6:11,
Maka dari itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Muqsid Ghazali MAG yang telah memberikan pemateri pada kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh jajaran pengurus, pembina, dan jamaah Masjid An-Nur yang istiqomah untuk selalu mengikuti kajian subuh di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan kita akan selalu istiqomah untuk melaksanakan kegiatan baik ini, dan saya mohon maaf sebelumnya sebagai moderator barangkali ada kekurangan dan kehilafan. Maka dari itu kami selaku moderator menutup acara pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti kajian ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.